Pendidikan Agama Kristen kelas E dengan NIM 10/2019-6938. Di sini saya akan membahas tentang masa perkembangan anak remaja. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Masa perkembangan anak remaja usia 11 tahun sampai 20 tahun. Apa sih yang dimaksud dengan pubertas? Ketika anak sudah menginjak masa puber, maka mereka akan mengalami perubahan fisik dan psikis saat pubertas seperti tumbuh jerawat, bulu, rambut halus di sekitar ketiak dan kemeluan, kemudian pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang optimal, tumbuh jakun pada laki-laki, payudara dan pinggul pada perempuan mulai membesar dan lebih membentuk, suara memberat pada laki-laki dan melengking pada perempuan. Mereka kadang lebih bersifat sensitif, mudah tersinggung, mengalami puncak emosional, sangat memperhatikan penampilan, mampu memikirkan ide, serta mampu mengekspresikan perasaan mereka. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Kata pubertas berasal dari bahasa Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Hal ini adalah masa metamorfosis anak menjadi dewasa. Bukan lagi anak-anak, namun bukan juga orang dewasa. Ciri-ciri masa puber yang pertama ialah periode tumpang tindih. Masa puber harus dianggap sebagai periode tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. Kemudian, ciri yang kedua ialah periode yang singkat. Dibandingkan dengan banyaknya perubahan yang terjadi dalam maupun di luar tubuh, masa puber relatif merupakan periode yang singkat, sekitar 2-4 tahun. Anak yang mengalami masa puber selama 2 tahun atau kurang dianggap sebagai anak yang cepat matang, sedangkan yang memerlukan 3-4 tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi dewasa dianggap sebagai anak yang lambat matang. Masa puber terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, masa prapuber. Pada tahap ini, organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Kemudian masa puber atau tahap matang, haid pada anak perempuan dan pengalaman mimpi basah pertama kali pada anak laki-laki di malam hari. Kemudian pasca puber atau organ seks mulai berfungsi secara matang. Kemudian ciri yang berikutnya ialah masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Masa puber adalah salah satu dari 2 periode dalam rentang kehidupan yang ditandai oleh pertumbuhan yang pesat dan perubahan yang mencolok dalam proporsi tubuh titik periode. Yang lain adalah masa prenatal dan pertengahan pertama dari tahun kehidupan pertama. Perubahan-perubahan pesat yang terjadi selama masa puber menimbulkan keraguan perasaan tidak mampu dan tidak aman. Dalam banyak kasus mengakibatkan perilaku yang kurang baik, pesatnya pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi selama masa puber pada umumnya disebut sebagai remaja tumbuh pesat. Kemudian yang berikutnya ialah fase negatif. Istilah fase menunjukkan periode yang berlangsung singkat. Negatif berarti bahwa individu mengambil sikap anti terhadap kehidupan dan kelihatannya kehilangan sifat-sifat baik yang sebelumnya sudah berkembang. Kemudian terjadi pada berbagai usia remaja. Pubertas dapat terjadi setiap saat antara usia 15 atau 16 dan 19 tahun. Tetapi beberapa anak perempuan menjadi matang secara seksual pada umur 13 tahun dan rata-rata anak laki-laki setahun kemudian. Yang berikutnya ialah variasi pada usia saat terjadinya pubertas dan dalam waktu yang diperlukan untuk proses ini menimbulkan banyak masalah pribadi maupun sosial bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan dalam saat dimulainya masa puber inilah yang menjadikan periode ini merupakan salah satu periode yang sangat sulit sekalipun periode ini sangat singkat. Kemudian, lambat atau pesatnya masa puber.
Anak yang pesat matang mempunyai kecepatan pertumbuhan yang lebih pesat. Periode pertumbuhan dipercepat. Demikian pula periode berhentinya pertumbuhan. Anak mencapai kedewasaan dengan sangat cepat. Terdapat perkembangan organ-organ seks dan perkembangan tulang lebih cepat dari rata-rata. Sebaliknya, anak yang lambat matang tidak mengalami periode pertumbuhan yang dipercepat. Pertumbuhan yang lebih teratur dan bertahap dan berlangsung lebih lama. Organ-organ seks berkembang lebih lambat dari rata-rata dan perkembangan tulang juga lambat. Akibat perubahan pada masa puber. Perubahan fisik pada masa puber mempengaruhi semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal, sehingga juga mempengaruhi keadaan fisik dan psikologis remaja. Meskipun akibatnya biasanya sementara, namun cukup menimbulkan perubahan dalam pola perilaku, sikap, dan kepribadian. Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari masa puber terhadap keadaan fisik ialah pertumbuhan yang pesat dan perubahan-perubahan tubuh cenderung disertai kelelahan, kelesuan, dan gejala-gejala buruk lainnya. Keadaan ini sering semakin memburuk dengan meningkatnya tugas-tugas dan tanggung jawab justru pada saat individu tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Sering terjadi gangguan pencernaan dan nafsu makan kurang baik. Anak prapuber sering terganggu oleh perubahan-perubahan kelenjar besarnya dan posisi organ-organ internal. Perubahan-perubahan ini mengganggu fungsi pencernaan normal. Anemia sering terjadi pada masa ini bukan karena adanya perubahan kimiawi dalam darah, tetapi kebiasaan makan yang tidak menentu yang semakin menambah kelelahan dan kelesuan. Selama awal periode haid, anak perempuan sering mengalami sakit kepala, sakit punggung, kejang, dan sakit perut yang diiringi dengan pingsan, muntah-muntah, gangguan kulit, dan pembekakan tungkai kaki dan pergelangan kaki. Karena itu, timbullah rasa lelah, tertekan, dan mudah marah. Titik kalau haid datang lebih teratur, gangguan fisik dan psikologis yang pada mulanya ada cenderung menghilang. Kemudian, akibat pada sikap dan perilaku. Akibat dari masa puber pada keadaan fisik anak mempengaruhi sikap dan perilakunya. Perubahan dalam sikap dan perilaku yang terjadi pada remaja lebih merupakan akibat dari perubahan sosial daripada akibat perubahan kelenjar yang mempengaruhi pada keseimbangan tubuh. Semakin sedikit simpati dan pengertian yang diterima anak puber dari orang tua, kakak adik, guru, dan teman, dan semakin besar harapan sosial pada periode ini, semakin besar akibat psikologis dari perubahan-perubahan fisik. Akibat yang pertama ialah ingin menyendiri. Kalau perubahan pada masa puber mulai terjadi, anak-anak biasanya menarik diri dari teman-teman dan dari berbagai kegiatan keluarga dan sering bertengkar dengan teman-teman dan dengan anggota keluarganya. Anak puber kerap melamun, betapa seringnya ia tidak dimengerti dan diperlakukan dengan kurang baik. Gejala menarik diri ini mencakup ketidakinginan berkomunikasi dengan orang-orang lain. Kemudian, bosan. Anak puber bosan dengan permainan yang sebelumnya amat digemari, tugas-tugas sekolah, kegiatan-kegiatan sosial, dan dari kehidupan pada umumnya. Akibatnya, anak sedikit sekali bekerja sehingga prestasinya di berbagai bidang menurun. Anak menjadi terbiasa untuk tidak mau berprestasi, khususnya karena sering timbul perasaan akan keadaan fisik yang tidak normal. Kemudian, antagonisme sosial. Anak puber seringkali tidak mau bekerja sama, sering membantah dan menentang. Permusuhan terbuka antara dua seks yang berlainan diungkapkan dalam kritik dan komentar-komentar yang merendahkan. Yang selanjutnya, masa puber anak kemudian menjadi lebih lama, lebih dapat bekerja sama, dan lebih sabar kepada orang lain. Kemudian, emosi yang meninggi, kemurungan, merajuk, ledakan amarah, dan kecenderungan untuk menangis karena hasutan yang sangat kecil maupun ciri-ciri bagian awal masa puber. Pada masa ini, anak merasa khawatir, gelisah, sedih, mudah marah, dan suasana hati yang negatif sangat sering terjadi selama masa prahaid dan awal periode haid. Kemudian, hilangnya kepercayaan diri.
Anak remaja yang tadinya sangat yakin pada diri sendiri, sekarang menjadi kurang percaya diri dan takut akan kegagalan karena daya tahan fisik menurun dan karena kritik yang bertubi-tubi datang dari orang tua dan teman-temannya. Kemudian terlalu sederhana. Perubahan tubuh yang terjadi selama masa puber menyebabkan anak menjadi sangat sederhana dalam segala penampilannya karena takut orang-orang lain akan memperhatikan perubahan yang dialaminya dan memberi komentar yang buruk. Adapun bahaya yang ditimbulkan pada masa puber ialah yang pertama, bahaya fisik, dan yang kedua ialah bahaya psikologis. Bahaya fisik, meskipun sebagian besar anak puber secara fisik tidak merasa normal, namun penyakit yang aktual tidak bahaya dialami anak dalam periode ini dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Tingkat kematian juga rendah pada anak puber. Bahaya fisik utama masa puber disebabkan kesalahan fungsi kelenjar endokrin yang mengendalikan pertumbuhan pesat dan perubahan seksual yang terjadi pada periode ini. Bahaya-bahaya fisik yang pertama ialah kekurangan hormon pertumbuhan. Kurangnya jumlah hormon pertumbuhan pada akhir masa kanak-kanak dan awal masa puber menyebabkan anak menjadi lebih kecil daripada rata-rata pada waktu ia matang. Kemudian kurangnya hormon gonad. Kalau hormon gonad tidak cukup banyak dikeluarkan atau dikeluarkan agak terlambat untuk dapat mengawasi hormon pertumbuhan, maka pertumbuhan anggota badan berlangsung terlalu lama dan individu menjadi lebih besar dari rata-rata. Kurangnya jumlah hormon-hormon gonad juga mempengaruhi perkembangan normal organ-organ seks dan ciri-ciri seks sekunder sehingga individu tetap kekanak-kanakan atau mengambil ciri-ciri lawan jenis bergantung pada kapan terjadinya gangguan dalam siklus perkembangan. Kemudian, persediaan hormon gonad yang berlebihan. Ketidakseimbangan dalam berfungsinya kelenjar pituitari dan gonad dapat menyebabkan produksi hormon gonad dalam jumlah yang berlebihan pada usia sangat muda, mengakibatkan permulaan masa puber kadang-kadang dimulai sedini usia 5 atau 6 tahun. Ini dikenal sebagai masa puber yang terlalu awal. Kemudian yang kedua ialah bahaya psikologis. Terdapat banyak bahaya psikologis pada masa puber yang akibat jangka panjangnya lebih penting daripada akibat langsungnya. Inilah yang menyebabkan mengapa bahaya psikologis sangat serius. Beberapa bahaya psikologis yang terpenting antara lain yang pertama, konsep diri yang kurang baik, prestasi rendah, kurangnya persiapan untuk menghadapi perubahan masa puber, dan tidak menerima tubuh yang berubah.